Cina ini daerah Asia Timur. Dari data yang ada, lebih dari 90% penduduk Cina itu menderita yang namanya lactose intolerance. Apa itu lactose intolerance? Itu adalah orang tidak apa ya, dia sensitif terhadap gula yang ada dalam susu. Seperti itu. Iya, sehingga kalau minum susu biasanya mual, kembung, begah, bahkan karena diare. Nah, bagaimana mereka solusinya agar bisa menikmati produk seperti susu, baru butuh penggantinya, yaitu adalah santan kelapa. Santan kelapa. Jadi santan kelapa ini sekarang sudah menjadi produk pengganti susu. Ya. Itu yang diproduksi oleh PT Nico. Betul, Hebat sekali ini sampai di Cina sana ya. Iya. Dan dilanjutkan. Di daerah yang lain seperti mungkin kalau belahan bumi yang lain seperti Eropa, mereka persentase yang laktos intoleran lebih kecil, hanya sekitar 5-15%. Tetapi mereka lebih beda lagi. Mereka sekarang trennya adalah menjadi vegetarian, menghindari produk-produk hewani, sehingga penggantinya adalah santan sebagai minuman pengganti susu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kalau kita bicara potensi kelapa ini sangat besar sekali dan kedepannya ini akan berlangsung terus. Sehingga kelapa di daerah Halmahera Utara ini seharusnya kita yakin akan menjadi komoditi atau produk yang menjadi masa depannya Halmahera Utara. Dan PT Nico di situ mengambil peran yang besar sebagai industri yang menjembatani ini agar komoditi kelapa ini menjadi komoditi yang sustain masa depannya, bahkan bisa jadi menjadi masa depannya anak cucunya Halmahera Utara. Dan buat petani yang membantu adalah kalau kita hanya mengandalkan kopra yang tadi ya, harganya naik turun, harga kelapa jadi naik turun. Dengan alternatif ini atau keberadaan PT Nico ini ada alternatif, bukan hanya mengandalkan kopra, tapi justru mainnya adalah utamanya adalah ke pengolahan lebih lanjut yang lebih modern. Nah, ini bisa membuat harga kelapa menjadi lebih stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaannya juga stabil. Ya, karena market di sana, di luar sana itu luar biasa masih besar. Ya, nah ini diharapkan ini yang sangat membantu buat petani di Halmahera Utara. Ya, gitu. Terus kalau kita bicara nilai tambah yang lain yang tidak terkait langsung dengan produknya, keberadaan PT Nico nih, adanya industri, kita butuh tenaga kerja banyak. Ya, tenaga kerja inilah yang diserap oleh PT Nico. Ya, sekarang saja kita berada sekitar 2.300 tenaga kerja di pabrik, belum lagi pancang. Padahal sampai akhir tahun ini kita akan membangun 40 pancang. Ya, total sampai dengan tahun ini proyeksi kita akan menyerap sekitar 15.800 tenaga kerja. 15.000. Ya. Kalau sekarang tadi Pak 2.000 ya? Ini hanya di pabrik saja ya. Di pabrik saja ya, itu belum di pancang. Pancang kita sudah ada 3 pancang, artinya kali 300-an. Ya, udah hampir 1.000 ya. Itu para pekerja itu domestik di sini atau di luar? Berapa persen untuk di sini? Berapa persen dari luar? Sekarang ini lebih dari 85% adalah masyarakat lokal. Ya, Halmahera Utara. Ya, ini dengan adanya tenaga kerja yang terserap ini, ya diharapkan yang pertama membantu kesejahteraan, ya, karena ada penghasilan. Tapi efeknya tidak sampai hanya di situ saja, karena mereka kan pasti daya belinya naik, sehingga kemudian belanja ini entah kebutuhan konsumtif atau kebutuhan lain-lain, ini akan menggerakkan roda ekonomi yang lain. Efeknya efek domino, ya, multiplier effect. Belum lagi yang di sekitar industri, ya, terutama pergerakan orang, misalkan karyawan bukan dari daerah dekat-dekat Kupa-Kupa, misalkan dari Galela atau dari Kau, mereka butuh kos, mereka tempat tinggal. Akhirnya apa? Muncullah kemudian tempat-tempat kos atau kontrakan, itu juga membantu pertumbuhan ekonomi. Tumbuh warung, ya, rumah makan, ya, usaha kuliner ya, makanan, kemudian apalagi ya snack-snack ya, dan industri yang lain. Ini akan transportasi juga terbantu, ya. Jadi ini multiplier efeknya itu luar biasa, ya, dari sisi kesejahteraan masyarakat. Karena kalau katakan masing-masing karyawan ini punya keluarga dari 1 istri 2 anak misalkan, berapa orang yang ini akan terbantu juga kesejahteraannya. Gitu. Itu dari situ. Ya. Pak, saya bisa tahu berapa banyak nih butir kelapa yang diproduksi setiap hari oleh PT Nico? Ya, saat ini kita belum sepenuhnya terinstall mesin. Sampai dengan akhir tahun 2025 ini kita akan produksi sehari 600.000 kelapa. 600.000 ya. 600.000 butir kelapa sehari. Ya. Itu sehari ya. Sehari. Sehari itu dari mana itu didapatkan? Ini dari seluruh Halmahera. 600.000.
Ya, dari seluruh Halmahera Utara. Ya, kita harapkan kita bisa menjangkau daerah-daerah yang lain sehingga ini pemerataan juga terjadi. Ya, pemerataan kesejahteraan petani ini terjadi. Nah, dengan adanya ini, efek yang lain adalah ini memberikan harapan kepada petani. Iya, para petani betul. Ya, harapan akan kebutuhan kelapa yang tinggi, harga yang lebih stabil, dan supply yang kontinu. Sehingga petani yang tadinya ketika mungkin belum ada industri, mereka, wah, kadang harga turun, akhirnya kelapa terbuang. Ya. Ini mereka kemudian waktu itu mungkin mengganti dengan tanaman yang lain. Nah, ini kita harapkan mereka lebih semangat lagi. Ya, kita harapkan kelapa-kelapa yang sudah tidak produktif dipermanjakan lagi. Lahan-lahan yang tidak terpakai atau lahan tidur, mereka tanam lagi dengan kelapa. Ya, kita harapkan kelapa ini menjadi komoditi masa depan.